Saya bukan orang yang suka aksi demonstrasi. Terakhir kali saya melakukan aksi tersebut, aksi seperti itu adalah ketika saya menginjak semester 3 di kampus, atau kira-kira pada tahun 2018 akhir, 2018 atau 2019 awal lah kalau tidak salah. Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman kenapa saya nggak pernah lagi ikut aksi demonstrasi, kenapa saya nggak pernah lagi turun demo apa dan sebagainya. Bukan berarti bahwa saya menganggap bahwa aksi demonstrasi ini apa ya, maksudnya bukan berarti saya membenci aksi demonstrasi ini, tapi ada beberapa hal yang menurut saya tidak lagi etis. Ada gerakan-gerakan dalam aksi demonstrasi yang menurut saya sudah tidak lagi jernih, yang membuat aksi tersebut tercemar, yang membuat aksi tersebut sudah tak lagi layak disebut sebagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa atau orang-orang berpendidikan lebih tepatnya. Mungkin ini bukan hal yang menarik buat teman-teman, mungkin juga bukan hal yang penting buat teman-teman, atau bahkan mungkin teman-teman tidak peduli dengan apa yang akan saya sampaikan. Well, saya bikin video ini cuma karena saya mau bikin jurnal, Pak, ya, buat jadi pengingat suatu saat nanti kalau ternyata saya pernah mikir kayak gini. Dan selain itu ya tentu untuk konten YouTube juga. Hal pertama yang membuat saya benci dengan aksi demonstrasi, bukan benci ya, maksud saya yang membuat saya tidak lagi senang untuk turun aksi demonstrasi, ikut aksi demonstrasi adalah karena saya pernah mendapati saya dijual, Pak, sama saya. Ya, dan pada saat itu merupakan aksi terakhir saya, aksi demonstrasi yang terakhir yang saya lakukan. Setelah itu saya itu sudah tidak pernah lagi untuk melakukan aksi demonstrasi, Pak. Well, entah kenapa kepercayaan saya setelah saat itu hilang. Pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, aksi itu dilakukan atau kami lakukan ya. Aksi itu kami lakukan pada saat menjelang pemilihan calon gubernur atau masa kampanye calon gubernur. Saya tidak usah sebutkan demonya tentang apa. Yang pasti yang saya dengar kabar, harga jual kami masa aksi pada saat itu berkisar 150.000 per kepala. 150.000 per kepala, Pak. Jadi itu yang menjadi salah satu alasan kenapa saya tidak pernah lagi ingin turun aksi. Kenapa saya tidak pernah lagi mau melakukan aksi demonstrasi. Alasan kedua adalah karena tidak jarang aksi demonstrasi itu ujung-ujungnya akan terjadi chaos, Pak. Tidak jarang. Apalagi kalau misal aksi-aksi besar seperti aksi nasional seperti yang kita lihat sekarang ini ya, kemarin di tanggal 11 kemarin, itu endingnya pasti akan chaos, Pak. Ya karena akan ada saja provokator yang mulai memprovokasi dan akhirnya pecah. Nah, ini salah satu yang kurang kenapa aksi demonstrasi itu jarang saya ikuti. Padahal menurut saya kalau manajemennya bagus, tidak akan ada provokator yang masuk, Pak. Tidak akan ada itu. Ini kan sama saja kita menjerumuskan diri
ke tindakan-tindakan yang bisa berakibat kita direpresifin lah sama aparat atau bahkan ditangkap. Ini bukan persoalan berkorbannya, Pak, tapi ini persoalan bagaimana kebijaksanaan kita menyikapi sesuatu. Kan bisa kalau misal ada provokator yang melempar, yang lain jangan ikut-ikutan lah. Kan simpel itu, Pak. Kalau polisi tidak melihat banyak yang melempar, saya yakin kok dia juga nggak akan melakukan tindakan yang lebih, kecuali kalau ada yang memprovokasi pertama kali melempar batu kemudian yang lain juga ikut. Nah, yang terjadi akhirnya akan bentrok sama polisi, Pak. Nggak ada yang lain selain itu. Alasan saya yang terakhir kenapa saya jarang ikut aksi, karena jarang-jarang saya melihat, Pak, seorang orator itu menyampaikan orasinya dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh awam dan tidak menyinggung orang lain, Pak. Oke, mungkin kalian beralasan bahwa Najwa Shihab mendukung kok, Mbak Nana mendukung kok, soal kita kita menyinggung apa dan sebagainya ketika mengkritik. Tapi menurut saya beda, Pak. Karena menurut saya kata-kata kasar yang pernah saya dapatkan ya, artinya mungkin Mbak Nana maksudnya menyinggung, kata-kata yang menyinggung dan maksud yang lain. Karena yang saya maksud di sini adalah kata-kata di mana si orator ini menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor dalam menyampaikan orasinya. Nah, maksud saya gini, lu tuh dipanggil naik ke panggung, dikasih pembesar suara, disuruh orasi. Lu tuh dipanggil untuk orasi ilmiah loh, bukan dipanggil untuk mencaci, bukan dipanggil untuk memaki. Apatah lagi kalian memaki aparat yang diam-diam saja. Ya kalian mancing loh namanya tuh. Mungkin kalau video ini banyak yang nonton, mungkin akan banyak mahasiswa yang benci saya atau menghujat saya. It's okay. Saya nggak membela aparat, saya nggak membela pemerintah. Sebenarnya saya sepakat dengan gerakan teman-teman. Saya sepakat dengan niatnya. Cuman metodenya kita berbeda jalan. Dan saya harap teman-teman juga menghargai orang-orang yang punya jalan berbeda untuk menyuarakan aspirasinya dari teman-teman. Mungkin cuma itu, dan buat kalian yang nonton ini sampai akhir, saya mau tanya, kenapa kalian nonton? Dan apa pentingnya video ini buat kalian? Kenapa kalian nonton sampai habis? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan.